Sobat Cuan, kita sudah sering ya bahas tentang instrumen investasi reksadana. Ada beberapa jenis investasi reksadana yang bisa dibeli oleh masyarakat. Salah satunya adalah reksadana indeks. Reksadana sendiri adalah produk investasi yang bisa dipilih para investor pemula yang memiliki keterbatasan waktu, dana, dan juga pengetahuan. Produk investasi reksadana ini memiliki resiko lebih sedikit kalau dibandingkan dengan produk-produk investasi lainnya. Lantas, apa itu reksadana indeks? Selengkapnya, mari kita ulas dalam mengenal si agresif reksadana indeks. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, yang pertama adalah kita akan membahas reksadana indeks itu apa sih? Reksadana indeks adalah reksadana dengan portofolio yang mengacu pada indeks tertentu, dapat berupa indeks saham maupun indeks obligasi. Nah, berbeda dengan reksadana lainnya nih, reksadana indeks mengambil strategi investasi pasif dengan menghasilkan tingkat imbal hasil yang setara dengan imbal hasil indeks yang ditirunya. Dikarenakan mengikuti pergerakan suatu indeks, maka komposisi portofolio dari reksadana indeks mengikuti daftar efek yang masuk ke dalam indeks tersebut. Lalu sebenarnya apa bedanya reksadana indeks dengan reksadana saham? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, reksadana indeks sendiri dan juga reksadana saham ini mempunyai persentase saham yang lebih besar pada portofolionya. Perbedaan keduanya terletak pada metode pengelolaan reksadana yang digunakan manajer investasi. Manajer investasi reksadana saham mengelola reksadana secara aktif di mana pengelolaannya akan melakukan analisis fundamental dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, kemudian prospek sektor saham, dan performa perusahaan. Sementara itu, manajer investasi reksadana indeks mengelola dana dengan pendekatan pasif karena portofolio disusun dengan menyerupai indeks acuan yang hasilnya mirip dengan indeks acuan. Lantas keuntungannya reksadana indeks itu seperti apa ya? Kita lihat informasinya di slide berikutnya. Ya, beberapa keuntungan reksadana indeks ya kalau kita lihat diantaranya yakni yang pertama di mana portofolio lebih transparan sehingga lebih kecil risikonya. Kemudian keuntungan yang kedua adalah meminimalisir kemungkinan terjadinya reksadana turun di mana performa reksadana indeks dengan indeks acuan meminimalisir kemungkinan terjadinya reksadana turun sebab berinvestasi pada sektor yang sedang menurun. Kemudian keuntungan yang ketiga, manajemen fee atau biaya pengelolaan reksadana ini lebih murah karena manajer investasi ini nggak perlu melakukan analisis mendalam dan hanya menyalin saham yang berada dalam indeks acuan. Maka beban kerja manajer investasi ini menjadi lebih ringan pemirsa. Kemudian keuntungan yang keempat adalah perputaran portofolio yang lebih rendah dikarenakan biaya transaksi hanya terjadi saat membeli atau menjual unit dan saat terjadi evaluasi indeks. Tak ada perubahan portofolio yang dilakukan secara aktif oleh manajer investasi. Keuntungan sudah, lalu apa risikonya? Kita lihat informasinya di slide selanjutnya. Ya, risiko reksadana indeks ini bersifat kaku atau nggak fleksibel ya pemirsa. Artinya komposisi portofolio di dalam reksadana indeks nggak dapat diubah begitu aja. Meskipun terjadi penurunan harga saham atau kinerja salah satu perusahaan yang terdaftar di dalam indeks ini menurun. Jadi selama saham ini masih terdaftar dalam indeks, reksadana tersebut tidak bisa dijual. Saham yang memiliki prospek bagus juga nggak bisa ditambahkan ke dalam portofolio dikarenakan tidak menjadi bagian dari indeks acuan. Hal tersebut membuat reksadana indeks ini tergolong dalam investasi yang cukup aman untuk dipilih oleh pemirsa. Nah, demikian informasi mengenai apa itu pengertian dari reksadana indeks, keuntungannya dan juga risikonya. Gimana? Kira-kira apakah Sobat Cuan berminat untuk berinvestasi di reksadana indeks? Bagi para investor yang tertarik, Anda bisa membeli reksadana indeks ke bank, perusahaan sekuritas, dan juga ke fintech yang tentunya harus terdaftar di OJK ya. Tapi tetap ya, apapun investasi yang Anda pilih harus disesuaikan dengan profil investasi Anda masing-masing.